Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Selamat tahun baru Chinese New Year ya, untuk yang merayakan. Yang tidak merayakan ya nggak usah gitu. Jadi kemarin teman-teman pada kemana nih? Ada kumpul-kumpul atau tidak? Karena ini kondisi katanya COVID udah makin tinggi lagi setiap harinya ya di Indonesia. Anyway, hari ini saya mau bahas mengenai tetap berhubungan dengan harga jam tangan yang sangat naik teman-teman, yaitu topiknya tentang ini dengan kenaikan harga yang sangat tinggi ini, apakah kita lebih baik FOMO buying, terutama untuk anak-anak muda ya yang baru mau mulai mengikuti atau terjun ke dalam dunia hobi jam tangan ini ya, atau kita menunggu harganya turun, atau mungkin kita tidak perlu mengikuti tren ini. Mari kita bahas teman-teman. Seperti biasa, kalau saya sharing di video ini bukan berarti semuanya adalah hal yang pasti ya, karena tidak ada yang pasti dalam dunia hobi, dalam dunia investasi, atau apapun lah yang berhubungan dengan uang ya. Ini kan jam tangan luxury kan berhubungan dengan uang yang berjumlah lumayan besar gitu. Anyway, gini, ada beberapa diskusi dari teman-teman kita juga yang ya mempunyai hobi yang sama gitu. Waduh, ini jam udah sangat naik, bahkan Submariner aja, Submariner hitam ya, sudah mau mencapai harga 300 juta, teman-teman. Batman sudah mencapai harga sekitar 400 jutaan. Batman Batgirl ya, hampir segitu. Pepsi Root Beer sudah hampir mencapai harga 500 jutaan. Daytona hitam sudah mencapai 600-an. Daytona putih sudah mencapai 700, bahkan yang baru ada yang menjual 800 jutaan, teman-teman. Pusing banget. Parah itu. Itu Rolex ya. Patek Philippe rata-rata 1 miliar ke atas ya. Teman-teman juga mungkin bisa melihat video Hobi Jam TV ya, yang mungkin baru-baru ini rilis ya, membahas tentang prediksi kenaikan harga jam tangan di 2022. Nah, menanggapi kenaikan harga yang akan terjadi, mungkin terjadi sih teman-teman di 2022 ini. Ini adalah opini pribadi saya teman-teman. Satu. Yaitu sebenarnya kan gini. Apa sih yang sebenarnya teman-teman cari dari membeli jam tangan mewah? Apakah teman-teman mencari segi investasinya? Apakah teman-teman mencari gaya? Maksudnya ya merasa keren gitu memakai jam tangan mewah, atau teman-teman merasa unggul karena teman-teman memiliki barang yang cukup langka. Nah, ini aja dulu ya, 3 ini kita bahas. Nah, karena gini, satu, jika yang teman-teman cari adalah kenaikan dalam investasi, sebetulnya menurut saya pribadi masih banyak instrumen-instrumen investasi yang bisa menjadi membawa imbas hasil yang tinggi di kemudian hari ya. Di kemudian hari memang tetap perlu research, tetap perlu belajar, didalami, karena sesuatu yang bukan dipelajari, didalami, tapi kita berani invest, itu adalah gambling ya, atau berjudi. Tapi kalau sesuatu yang sudah kita dalami dan kita cukup yakin bahwa investasi yang kita simpan ini mempunyai potensi kenaikan harga yang bagus karena fundamental, dan kita sudah mempelajari banyak lah tentang apa yang mau kita invest gitu, itu disebut yang namanya investasi ya. Nah, menurut saya jadi kalau tujuan Anda adalah investasi, ya, satu, nggak perlu di jam tangan sih. Banyak kayaknya di bulan Maret ya mungkin ya, atau bahkan start dari sekarang, tapi rasanya start dari Maret lah, karena dengan Amerika yang menjalankan tapering dan interest rate ini, kalau di dunia kripto, di dunia saham, mungkin teman-teman udah familiar ya dengan istilah ini. Jadi nanti ketika ada crypto crash atau saham crash lagi, atau bahkan mungkin emas ya teman-teman bisa mengalami penurunan dulu, itu bisa menjadi sarana investasi yang bagus ya. Kalau misalnya cryptocurrency gitu, atau crypto aset ya, kalau di Indonesia kita namanya crypto aset, ini aja udah turun ya teman-teman. Mungkin nanti bisa jadi ada penurunan yang lebih lagi gitu.
Nah, ketika turun ya saatnya membeli kan gitu. Mungkin kalau untuk investasi salah satunya adalah bisa di instrumen cryptocurrency atau mungkin nanti saham ketika kalau lagi crash ya. Kalau IHSG sih sebenarnya nggak terlalu dalam ya, tapi kalau saham-saham perbankan terakhir-terakhir kalau kita lihat ini ada yang mengalami penurunan yang lumayan gitu. Nah itu satu. Jadi kalau misalnya tujuan Anda fokusnya investasi sebetulnya nggak perlu di jam tangan sebetulnya. Jadi nggak perlu mengikuti tren jam tangan ini karena ingin mendapatkan hasil gain yang lebih tinggi lagi gitu. Ini satu ya teman-teman. Yang kedua nih, apakah Anda merasa pengen bergaya gitu dengan memakai jam tangan gitu ya? Nah, menurut saya pribadi sih, ini menurut saya pribadi, nggak tahu teman-teman setuju atau enggak. Ya betul sih memang keren gitu ya kalau kita memakai jam tangan yang mahal, terus kita tahu bahwa ini cenderung harganya juga naik, apalagi nanti kita masuk ke poin ketiga, di mana barang-barang yang Anda pakai itu adalah barang-barang yang mungkin memang susah dicari ya, terutama di market authorized dealer yang legal gitu. Maksudnya yang toko langsungnya itu udah hampir nggak ada barang gitu. Adanya hanya di secondary market gitu. Tapi gini teman-teman, ini pendapat saya sih, ini pendapat saya. Di kalangan perjam tanganan, terutama misalnya merek Rolex ya, itu kan banyak lah orang yang punya Rolex itu sebenarnya banyak. Dan terutama di acara-acara tertentu lah, entah itu undangan, entah itu acara-acara resmi tertentu, cukup banyak juga orang yang memakai jam tangan Rolex, apalagi Rolex yang pada saat itu merupakan Rolex entry level ya, entah itu Submariner, entah itu GMT, bahkan termasuk ya Daytona memang sedikit agak jarang, tapi memang misalnya ada aja lah gitu. Ya, intinya sport watch lah, teman, sport watch. Sport watch saat itu harga kan masih ada yang 100 jutaan lebih ya, yaitu adalah Submariner, bahkan Datejust juga masih murah. Sekarang bisa jadi Datejust sudah di atas 200 juta, teman-teman, Datejust 41 mm yang all steel ya. Nah, jadi ibaratnya beberapa dari mereka memang memilikinya sudah cukup lama di harga yang cenderung murah gitu. Itu satu. Jadi ketika di event-event tertentu, itu yang pakai Rolex itu bisa jadi banyak crowd-nya gitu. Jadi apakah ketika orang sudah banyak memakai model Rolex sport pada saat event tertentu itu, apakah jam yang kita pakai ini menjadi spesial lagi atau biasa-biasa saja? Menurut teman-teman gimana? Terutama di kalangan watch enthusiast ya. Kalau saya pribadi, beberapa video sebelum-sebelumnya pun saya pernah menjelaskan bahwa saya cenderung lebih suka memakai jam tangan itu yang ketika di satu event itu nggak terlalu banyak orang yang memakai. Misalnya kalau Rolex Sport semua. Bisa jadi kalau AP semua, walaupun AP ke Patek itu udah lebih jarang ya daripada Rolex, karena Rolex itu bisa dibilang kalau orang mau masuk ke luxury watch itu salah satunya entry levelnya Rolex lah. Sekarang entry levelnya udah cukup tinggi ya harganya. Nah jadi ada unsur seperti ini, mohon maaf ya teman-teman, saya bukannya nggak suka Rolex, tapi memang ini yang terjadi sih. Jadi cukup terlihat seperti pasaran lah teman-teman. Jadi saya pernah cerita bahwa kalau kita pengen pakai Rolex lebih baik di event-event yang bahkan nggak terlalu formal lah gitu. Jadi ketika kita lagi pakai celana pendek, saya juga lebih suka tipe dengan gaya celana pendek, t-shirt, kadang mungkin pakai sendal lah gitu atau sendal sepatu gitu ya, rada-rada kulehe lah bahasa Sundanya kulehe, tapi pakai jam tangan yang cukup oke gitu. Karena kebanyakan orang memakai jam tangan luxury itu cenderung rapih gitu. Jadi terkesan gimana ya, rata-rata gayanya seperti itulah. Nggak ada salahnya sih, ini hanya sekedar selera ya. Nah, jadi kalau Anda ingin bergaya, menurut saya pribadi, kenapa nggak pakai jam tangan yang tetap luxury, tapi jarang orang yang tahu gitu. Hanya watch enthusiast yang tahu ketika, wah ini jam keren nih, wah ini jam mahal nih. Ada satu sih jam yang saya suka teman-teman, yang ya belum pernah kepikiran mau beli sih, karena ini juga jam gini-gini jam yang mahal ya, tapi saya suka banget dengan jam yang seperti Patek Philippe Perpetual kalender ya, tapi nggak usah Patek Philippe gitu. Saya pernah lihat dan saya juga pernah sharing di video-video sebelumnya itu Jaeger-LeCoultre Master Calendar ya, Master Calendar Chronograph itu keren sih. Jadi
Saya suka kalau kita rapih pakai jam juga yang cenderung rapih gitu. Kalau kita lagi santai pakai jam yang cenderung lebih sporty gitu. Jadi eh, nggak semua orang mungkin tahu tentang Jaeger-LeCoultre Master Calendar Chronograph ini gitu. Tapi ketika orang-orang yang mengerti itu langsung, wah ini jam keren nih, wah ini jam jam oke. Harganya sih sekitar 200 jutaan lebih ya, maksudnya bukan yang sangat-sangat mahal, tapi maksudnya saya cukup yakin ketika dalam satu komunitas perjam tanganan jarang gitu orang yang memakai jam seperti ini. Nah itu teman-teman, jadi kalau tujuannya aja tujuannya untuk bergaya, untuk tampil beda gitu, mungkin loh teman-teman bukan Rolex jawabannya loh teman-teman. Mungkin jawabannya adalah jam-jam yang lain. Bisa juga di Grand Seiko yang harganya cenderung jauh lebih murah ya, masih terjangkau. Ada yang di bawah 100, ada yang di 100 jutaan gitu. Dari kualitas sangat-sangat tidak kalah sih teman-teman Grand Seiko. Menurut saya sih bahkan mantap banget ya. Suatu saat mungkin kalau ada rezeki lebih saya juga kepikir gitu. Minimal ada satu untuk kalau dipakai itu lebih orang pokoknya lebih nggak banyak yang tahu daripada memakai jam tangan Rolex Sport gitu. Nah lantas buat apa dong Rolex Sport gitu ya? Kalau saya pribadi misalnya gini dalam satu koleksi jam tangan ya, mungkin minimal setengah Anda membeli jam tangan, ya kalau nggak setengah mungkin 75% lah. Anda membeli jam tangan yang memang value-nya cenderung jangka panjang itu naik ya. Jadi hobi Anda itu tidak menjadi hobi yang sia-sia, yang menghabiskan banyak uang, tapi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Sekaligus Anda membeli hobi Anda dan juga bisa dijadikan yang namanya investasi gitu. Nah, cuman yang saya pengen bahas sekarang itu kan apakah kita harus FOMO buying dengan harga yang sudah sangat meroket teman-teman, yang bisa jadi meroket lagi tapi bisa juga turun ya teman-teman, karena nggak menutup kemungkinan juga mengalami koreksi loh teman-teman ketika demand-nya itu memang banyak tapi di harga segitu itu apakah demand itu tetap ada atau enggak. Nah itu yang kita mau discuss kan gitu. Nah yang ketiga kita mau bahas mengenai gini, apakah yang Anda cari dari jam tangan luxury ya, mungkin terutama yang sering kita bahas adalah merek Rolex ya, apakah Anda mencari keunikan, rarity, jadi Anda merasa memiliki barang yang langka gitu, jadi Anda merasa unggul gitu, yang lain belum tentu bisa punya, tapi Anda punya. Ya kalau ini adalah salah satu alasan Anda, sebenarnya kalau saya boleh sharing ya, dari pertama kali saya ngikutin hobi jam tangan ini sampai hari ini, barang itu di market itu, secondary market terutama, basically hampir selalu ada sih teman-teman. Jadi hampir selalu ada supply and demand, hampir ada customer yang ingin menjual dan membeli gitu. Jadi barang nanti akan ada lagi. Intinya kalau dibilang langka-langka amat juga enggak juga ya, kecuali misalnya seperti Richard Mille yang benar-benar limited edition, barang-barang yang memang betul-betul limited, itu pun bisa jadi tetap ada karena orang yang memiliki itu juga suatu saat mungkin bisa ingin mencairkan jam tangannya menjadi uang biasa lagi gitu ya. Nah jadi kalau untuk Rolex sih dibilang langka-langka amat juga sebenarnya enggak loh teman-teman. Selama kita mau mencari pasti ada barang sih sebenarnya. Hanya masalah harganya aja gitu. Pada saat itu cocok atau nggak cocok gitu. Jadi kalau mau ngomongin langka-langkaan, kenapa nggak nyari merek-merek lain yang limited edition yang memang benar-benar mungkin kalau Anda masuk ke satu komunitas gitu ya, Anda sedang memakai jam tangan itu, belum tentu ada yang memakai jam tangan yang sama dengan Anda karena of the limited supply of that watch gitu ya. Jadi gitu. Sebenarnya dengan kenaikan harga Rolex dan hampir rata-rata jam luxury lah yang terkenal ya, Patek, AP gitu ya, apakah kita perlu mengikuti sampai harus memaksakan diri untuk membeli sekarang? Tergantung dari 3 jawaban tadi ya. 3 pembahasan tadi. Kalau misalnya sebenarnya ada alternatif lain yang bisa menggantikan 3 pembahasan tadi, sebetulnya kita tidak perlu mengikuti tren ini. Lagian saya percaya ini adalah hobi. Walaupun betul yes, harga bisa naik. Tapi banyak hal yang perlu kita penuhi dulu dalam kehidupan, terutama yang sudah berumah tangga sih. Kalau yang belum berumah tangga juga kan tapi perlu menabung untuk sebelum merit, untuk beli rumah dan lain-lain. Jadi menurut saya hobi ini memang bisa dijadikan investasi. Akan tetapi
hal-hal dasar yang perlu kita penuhilah dulu, seperti kebutuhan sehari-hari, seperti sandang pangan papan, juga kendaraan bermotor gitu ya, yang untuk transportasi kita. Kalau itu sudah terpenuhi, usaha kita juga benar, kita juga nggak ada hutang yang perlu kita bayar gitu ya, maksudnya apalagi ke orang ya gitu. Itu bolehlah Anda start thinking of investing this hobby gitu. And ini nggak berlaku untuk mereka-mereka pemain lama yang sudah memiliki terlalu banyak ya teman-teman, nggak berlaku sama sekali. Ini adalah untuk bagi mereka yang mau memulai berhobi dan berinvestasi di bidang jam tangan ini gitu, jam tangan luxury. Dengan melihat harga yang naik gini, pasti saya ngerti, saya juga pernah merasakan hal itu, bahwa kadang-kadang rasa FOMO ini, fear of missing out ya, itu aduh kepengen banget punya. Tenang aja teman-teman, masih banyak instrumen-instrumen investasi kalau untuk mengejar harga ini ya. Tapi Anda tetap harus do your own research ya, ini juga bukan financial advice gitu ya kalau dibahasa di saham atau kripto gitu. Kalau pertanyaan Anda kepada saya, apakah ada perasaan atau feeling kepingin menambah koleksi, ya ada ya, karena sebagai kita watch enthusiast. Tapi dengan harga yang terus surging begini, naik terus begini, saya lebih memilih bijaksana dulu, santai dulu, tenang aja. Missing out pun nggak apa-apa, santai aja, karena kalau tujuannya tadi untuk investasi, banyak instrumen lain yang masih bisa naik juga teman-teman. Kalau tujuannya untuk gaya ya, pakai di perkumpulan kita apa segala macam, saya lebih suka untuk memakai yang under the radar, orang-orang nggak tahu, orang-orang banyak nggak tahu, tapi hanya watch enthusiast only yang mengerti teman-teman. Kalau untuk rarity pun, I believe it's not Rolex teman-teman, I believe it's jenis lain, brand lain, bahkan yang segelintir orang doang yang tahu. Itu yang menarik sih teman-teman menurut saya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan tenang dan nyaman ketika kebutuhan utama pokok kita, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan, bahkan kita masih bisa saving dengan disiplin dan rutin. Itu aja sih teman-teman. Jadi yang saya pengen bahas, nggak usah FOMO teman-teman. Harga bisa naik terus, tapi bisa ada turun juga, karena di satu titik orang belum tentu mau ada permintaan ya di level tertentu, di harga tertentu, untuk jam-jam tertentu gitu. Kita lihat aja teman-teman, betul sih secara jangka panjang naik ya teman-teman, tapi kalau teman-teman sadar, sekitar 3-4 bulan di 2020 itu jam tangan cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam teman-teman. Ada yang 25%, ada yang 30% dari harga yang cukup tinggi ya. Nah, solusinya ya Anda mesti peka ya, mesti ngikutin pasar aja gitu. Jadi ketika harga turun, nah mungkin itu adalah saatnya Anda masuk gitu. Dan meanwhile di perjalanan sebelum turun, apa yang harus kita lakukan? Kita fokus aja sama kerjaan utama kita, fokus sama investasi kita juga. Tetap mengandalkan yang di atas lah ya untuk kita hidup ya. Nggak cuma ngomongin tentang keuangan, tapi untuk relationship, untuk kesehatan, untuk semuanya kehidupan kita guys. Karena hobi ini hanya untuk mengisi kehidupan yang ya, kita hidup nggak tahu waktu dikasih berapa tahun, tapi just to make it fun, just to make it sparkle, color in our life gitu ya. Yaitu ada hobi ya. Setiap orang adalah kolektor sih. Mungkin kalau perempuan bisa mengkoleksi apa ya, baju mungkin, tas gitu, tapi yang nggak usah yang harus satu lemari besar gitu. Mungkin kalau anak-anak suka mengkoleksi kartu, mungkin ada yang suka motor klasik, ada yang suka mobil klasik. Nggak perlu berlebihan, tapi cukup hanya untuk mengisi kehidupan ini lebih berwarna. Itu aja sih teman-teman. Semoga video ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman. Meanwhile, kita lihat ya harga ini bisa sampai mana teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda yang memang ada mimpi untuk memiliki luxury watch yang belum, Anda bisa memiliki suatu saat dengan fondasi yang kuat ya, fondasi ekonomi yang kuat, dan hati yang happy juga gitu untuk membeli, memakainya, dan lain-lain. Okay, see you guys in the next video. Thank you guys.